berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di sana sini kita mendengar kabar yang menakutkan, mungkin mengagetkan, tapi kita percaya dengan iman bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dahsyat. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah perisai kita yang teguh. Sebagai perisai, Tuhan akan melindungi kita dari setiap apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Sore hari ini, saudara, kita mau naikkan pujian, Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpa hidupku.
ingin menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang umur hidup kita ingin melakukan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan
Mari kita berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya, isi hatinya untuk membawa kita lebih mengerti segala sesuatu yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada siang dan sore hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bawa hati kami yang penuh dengan kerinduan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan penolong kami. Kami tahu keadaan dunia apapun juga, kami aman dalam penjagaan dan perlindungan-Mu selama kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang dengar-dengaran kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut dan mendengarkan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GB Kelor dan jemaat GB Brige yang saya cintai dan Tuhan kasihi. Hari ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, mengenal rancangan Tuhan. Mengenal rancangan Tuhan dengan baik dan benar. Kita lihat di dalam Yakobus pasal keempat ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal keempat ayat 13-15 yang berbunyi demikian, saudara-saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Karena itu ungkapan dari saudara-saudara muslim yang selalu berkata insya Allah, itu adalah satu ungkapan yang baik, persis seperti dalam Yakobus pasal keempat ayat ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata insya Allah, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia bisnis atau karyawan yang bekerja di satu kantor, ada satu ungkapan begini: rencanakanlah pekerjaanmu dan tugasmu untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab bila engkau tidak merencanakan yang baik, sebenarnya engkau sedang merencanakan sebuah kegagalan. Rencanakan segala sesuatu, masa depanmu, tujuan hidupmu dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kamu tidak merancangkan dengan sebaik mungkin, merencanakan dengan sebaik mungkin, kamu sedang merencanakan sebuah kegagalan. Iya, benar. Sebagai manusia yang berakal budi, kita tidak bisa melakukan tugas kita semau kita asal-asalan. Juga kita tidak bisa hidup asal-asalan. Tetapi kita harus punya rencana yang baik. Kalau kita mau pergi kemana, kita rancangkan dengan baik. Ada apa di kota sana, apa yang kita harus persiapkan. Memang itu sesuatu yang baik, tetapi tidak menjamin bahwa apa yang kita rancangkan itu akan membawa keberhasilan. Mengapa saudara-saudara? Karena kita manusia yang terbatas. Rencana kita sebetulnya rencana kebodohan. Rancangan kita sebetulnya rancangan yang sangat terbatas karena kita manusia yang terbatas. Tetapi Allah lah yang merancangkan dan menetapkan segala sesuatu. Kita sudah merancangkan yang baik, tetapi belum tentu akan berhasil. Amsal 10 ayat 22 berkata begini, saudara-saudara. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ayat ini mau berkata bahwa berkat Tuhan yang memungkinkan seorang itu menjadi kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetapi ini bukan mengajak kita menjadi jemaat yang ya sudahlah terima saja. Toh kalau Tuhan mau kita kaya, ya kita menjadi kaya. Kalau Tuhan tidak mau kita menjadi kaya, susah payah juga tidak menambahinya. Bukan begitu saudara-saudara.
kita harus melakukan tugas kita. Apa yang menjadi kewajiban kita sebaik mungkin. Bekerja sebaik mungkin sebagai karyawan. Sebagai kepala keluarga, sebaik mungkin kita menjadi kepala keluarga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Jadi dalam segala hal kita harus melakukan maksimal dan sebaik mungkin. Dan setelah itu kita letakkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah yang dapat kami kerjakan. Sekarang Tuhan, kerjakanlah sesuai kehendak-Mu. Apabila kami berkenan, kiranya Engkau memberkati supaya segala sesuatu menjadi indah dan memuliakan Engkau. Begitu juga dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bukan berarti sekali lagi kita mendidik diri kita atau Tuhan mengajari kita bermalas-malasan. Tetapi ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala sesuatu Tuhanlah yang berkuasa dan berwenang untuk menetapkan segala sesuatunya. Kita sudah merancang, pengusaha-pengusaha pabrik impor barang luar negeri sudah merancang dengan baik dari mulai pertengahan tahun 2019. Tetapi apa mau dikata? Yang terjadi sekarang sebuah kegagalan total. Kenapa? Karena usahanya mengandalkan impor barang luar negeri. Dengan kasus COVID-19 ini, stop semua impor. Begitu juga produksi dalam negeri yang mengandalkan bahan-bahan impor. Kalau dia mau bicara tadi, dia mengekspor barang luar negeri, sekarang tidak mungkin. Karena setiap negara menerima barang, takut juga di dalam barang itu ada virusnya. Untuk usaha pabriknya pun terhenti karena barang-barang bahan bakunya harus diimpor dari luar negeri. Impor dari luar negeri, top. Indonesia pun tidak berani ngambil risiko terima barang-barang dari luar negeri. Apa mau dikata? Mungkin dari bulan-bulan Desember pabrik-pabrik garment sudah ngebut apa? Membuat baju-baju persiapan lebaran tahun ini. Pedagang-pedagang di pasar Tanah Abang mungkin saja mereka sudah membayangkan, wah lebaran tahun ini luar biasa. Tetapi apa mau dibilang? Virus corona timbul di Cina sekitar akhir tahun. Masuk ke Indonesia kalau tidak salah bulan Februari atau Maret, saya lupa. Nah sekarang pasar Tanah Abang ditutup, tidak boleh dagang. Padahal tahun-tahun sebelumnya pasar Tanah Abang itu sedang ramai-ramainya, yaitu saat-saat menjelang puasa. Menjelang bulan puasa itu dari daerah-daerah Rangkas Bitung dan sebagainya, itu mereka berbondong-bondong dari Sumatera, dari Kalimantan, dari pulau-pulau di Indonesia yang lain. Mereka membeli barang-barang dari pasar Tanah Abang, saudara-saudara. Yang dari Padang saya tahu persis itu, banyak ekspedisi ke Padang, ke Jambi, ke Medan. Sekarang tidak bisa. Dan saudara bisa bayangkan keuntungan, keberhasilan yang sudah dirancang dengan baik oleh pengusaha garment, oleh pedagang-pedagang, kan tidak bisa menjadi kenyataan. Karena semua ini kan di luar kemampuan manusia, faktor-faktor yang di luar kuasa manusia untuk mengatasinya. Sampai kapan situasi seperti ini bertahan? Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya pengampunan Tuhan khususnya untuk bangsa dan negara kita, sehingga Tuhan berkenan mempercepat pemulihan negeri kita. Virus corona dihalau dari
Indonesia, sehingga PSBB, social distancing itu bisa kembali di stop dan usaha ekonomi bisa mulai kembali berjalan baik. Ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Tentu kita berharap dan menjadi kewajiban kita anak-anak Tuhan untuk terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia. Mintalah pengampunan Tuhan sehingga virus corona boleh dihancurkan. Ya, kita berdoa ada jalan-jalan yang Tuhan buka supaya betul-betul pasien-pasien yang mengidap virus corona semakin dapat ditekan, semakin sedikit, bahkan tidak ada lagi orang yang terpapar oleh virus corona. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak dapat disangkal rencana kita manusia ada rencana yang begitu bodoh, terbatas. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Karena itu di dalam Yesaya pasal ke-55 ayat 8 dan 9 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mendapatkan ayat yang berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini kita bisa lihat siapa kita dibandingkan dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Karena itu dalam renungan tadi pagi, saya ingin mengajak kita mengenal Allah kita dengan nama-nama yang dahsyat. Ketika saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu, saya sungguh-sungguh sujud menyembah Tuhan. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Nama-nama itu bukan dikarang oleh orang Israel, tetapi nama-nama itu karena orang Israel mengenal Allah Yahweh dari apa yang mereka perbuat bagi bangsa Israel ketika Yahweh menuntun dengan memakai Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di situ mereka melihat karya-karya Allah yang luar biasa sampai mereka sangat mengerti siapa Allah itu, siapa Yahweh itu. Itulah nama-namanya. Yehova Jireh, Yehova Zebaoth, Yehova Sekeno, Yehova Shaddai. Wah, nama-nama itu luar biasa. Inilah gambaran betapa besar, betapa agung, betapa mulianya. Siapa kita, saudara-saudara? Kita terlalu kecil. Debunya pun dianggap kita ini sebagai debu. Debu masih lebih besar daripada saudara dan saya. Dibandingkan dengan Allah kita, makanya sangat benar kalau Yesaya berkata, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menyadari siapa kita. Tetapi apakah dengan kita mengerti ini lalu kita menjadi pesimis? Tidak, saudara-saudara. Ini yang luar biasa yang saya kagum kepada Allah kita, bahwa kita tidak perlu pesimis. Karena Dia Allah yang luar biasa baik. Luar biasa baik. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata begini, perhatikan baik-baik ayat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yes, amin. Karena memang Dia terlalu besar. Tetapi Allah kita adalah Allah yang baik. Dia merancangkan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya akan ada waktunya di mana kita melihat, oh, Allah kita Allah yang dahsyat. Kita hanya bisa merancangkan, tugas kita memang hanya merencanakan, tetapi dengan sadar, dengan iman,
menyadari keterbatasan kita, kebodohan kita, bahwa Tuhanlah yang berhak menetapkan segala sesuatunya. Dan dengan iman kita datang pada Tuhan berkata, apa yang kau rancangkan adalah yang terbaik bagiku, karena semua itu memang untuk kebaikanku dan perbaikan kita. Amin. Ini yang harus kita mengerti. Jadi rancangan Allah itu walaupun sepertinya bertolak belakang dengan yang kita mau, rancangan Dia adalah yang terbaik. Karena untuk perbaikan saudara, untuk kebaikan saudara, Dia lakukan. Contoh yang paling jelas adalah dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang luar biasa buat hidup saya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ayat ini diberikan Tuhan ketika bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Coba bayangkan, bangsa Israel itu akan dibuang ke Babel 70 tahun. Karena dosa, pelanggaran, ketegaran tengkuk bangsa Israel, dia akan dibuang oleh Allah ke Babel 70 tahun. Inilah firman Tuhan yang diberikan. Manusia berkata, betapa jahatnya Tuhan itu membuang bangsa Israel 70 tahun menjadi orang buangan di tanah Babel. Tetapi Allah tahu rancangan Dia adalah rancangan Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, mempelajari dari Alkitab, apa yang terjadi setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, disitulah dilahirkan orang-orang yang betul-betul sekarang mencari Taurat Tuhan, menggali Taurat Tuhan, membawa bangsa Israel kembali hidup di dalam kebenaran Taurat Tuhan. Sehingga ahli-ahli Taurat dilahirkan di tanah Babel, saudara-saudara. Dan bangsa yang tegar tengkuk yang melawan pada Tuhan sekarang menjadi bangsa yang mulai berpikir merindukan Tuhan. Mereka ingin membangun kembali Yerusalem. Baik Allah, mereka ingin bangun tembok-tembok, mereka ingin bangun. Maka dilahirkanlah orang-orang seperti Nehemia, Ezra, dan beberapa orang lain. Dapat kita baca, saudara-saudara, dalam kitab Ezra, Nehemia, dan luar biasanya Allah bisa memakai raja yang tidak mengenal Allah menjadi berkat bagi bangsa Israel untuk kembali membangun Yerusalem. Dahsyat luar biasa. Allah memakai Raja Darius Ahasiweros itu dipakai oleh Allah untuk kembali mengizinkan bangsa Israel membangun Yerusalem. Jadi di Babel lah orang Israel sadar. Itulah sebabnya rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan, hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wah, dahsyat sekali ayat ini, ayat yang luar biasa. Karena itu mari saudara-saudara, kalaupun terjadi sesuatu dalam hidup kita, kalaupun keadaan saat ini terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya, kita tetap percaya, selalu percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam merancangkan rencananya bagi kehidupan kita. Yang terutama dan terpenting adalah apakah kita masih tetap bisa percaya, bahkan lebih percaya lagi, bahkan terus percaya kepada Dia, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus memuliakan Allah, sehingga orang boleh tahu tidak ada Allah lain selain Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena di tengah-tengah persoalan yang begitu berat menghimpit kita, kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar menjadi pemenang karena Allah
yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Rencananya sempurna. Yang setuju katakan amin. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan Tuhan mulai menggarap kita dengan catatan kita tetap setia. Tidak mungkin Allah itu memberikan batu kepada anaknya yang dirahmati. Amin. Tidak mungkin, saudara-saudara. Mungkin saudara bisa lapar, mungkin saudara bisa menangis, tetapi percayalah, Dia Allah yang tetap setia dan tetap menghibur kita. Rancangannya indah. Karena itu mari kita belajar selangkah demi selangkah melihat rencana yang indah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Kita tahu semua pujian ini. Karena itu mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami terlalu bersyukur karena kami menyadari pada saat ini di mana Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang maha besar. Tidak ada Allah lain selain Engkau pencipta langit dan bumi yang begitu mengasihi kami, telah mengirimkan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk kami lebih memahami, dapat memandang wajah-Mu, mengenal Engkau, melihat kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Karena itu kiranya Engkau kirimkan, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar iman kami semakin hari semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan terus kami memuliakan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan keluarga besar GBI Kelor, hamba serahkan keluarga besar GBI Perigi di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah pelindung kami. Kami aman dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan, kita akhiri ibadah kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan dengan hati yang terbuka, dan terimalah berkat. Kiranya anugerah, rahmat, damai sejahtera dan berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai kita, selalu ada dalam hidup kita, sekarang sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati dan percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.